Perkenalkan, nama saya Margareta Rambodo Kiiru. Saya dari kampus IAKN Kupang. Di sini tujuan saya di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai pihak gereja atau pendeta. Sebelumnya saya minta untuk memperkenalkan diri. Oke, kita panggil Rambu kok? Ya. Oke, Kakak Rambu, perkenalkan saya Ibu Pendeta Desilero. Asalnya dari Sumbar juga, tapi lahir besar di Kupang. Sekarang melayani di Jemaat Pesantren Sungkaen. Bisa panggil Pendeta Desi. Ya. Terima kasih Ibu. Di sini ada 5 pertanyaan yang saya harus tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pendeta? Kalau ditanya sudah berapa lama bekerja sebagai pendeta, Ibu Pendeta baru ditabis tahun lalu bulan Juli, lalu kemudian sedang menunggu penempatan tetap. Sekarang diperbantukan di Jemaat Pesantren Sungkaen oleh Bapak Pendeta Nyongkiri sebagai PNJ. Jadi mau ditanya berapa lama menjadi pendeta, dihitung dari tanggal ditabiskan bulan Juli, jadi belum 1 tahun, baru mau 1 tahun. Pertanyaan yang berikut, apakah Ibu juga melayani di gereja yang lain? Biasanya melayani kalau diminta untuk melayani, menggantikan pendeta yang tugas, misalnya di Jemaat Kota Baru, misalnya di Jemaat Siloam Dewa Kecil, pelayanan untuk kebaktian minggu seperti itu. Tapi lebih banyak di Jemaat Pesantren Sungkaen. Baik Ibu. Pertanyaan yang berikut, berapa gereja yang Ibu layani? Berapa gereja untuk pelayanan tergantung permintaan kalau melayani. Kadang diminta 1 bulan, itu mungkin ada 1 yang meminta pelayanan di luar Jemaat Pesantren Sungkaen. Tapi untuk lebih lama dan lebih banyak pelayanan di Jemaat Pesantren Sungkaen. Baik Ibu. Pertanyaan yang berikut, apakah waktu pertama kerja Ibu merasa bimbang? Waktu pertama menjadi pendeta untuk merasa bimbang ada, karena kita bertemu dengan berbagai karakter jemaat, memimpin berbagai pikiran, pendapat, karakter jemaat. Kadang bimbang dalam artian bukan tidak mau melayani, tapi lebih kepada ke bagaimana apakah Ibu Pendeta bisa memimpin dengan baik, bisa menjadi orang yang memberi panutan. Itu kebimbangan terhadap diri sendiri, apakah bisa menjadi pemimpin yang baik. Baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir, hal apa saja yang paling mengesan atau berkesan dalam pengalaman Ibu sebagai pendeta? Yang paling berkesan menjadi seorang pendeta selama ini adalah naik mimbar. Kalau khotbah tuh tidak ada interupsi, misalnya seperti itu. Bukan. Yang paling berkesan adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan pendeta. Misalnya seperti Ibu Pendeta merasa tidak mampu, nanti ada saja pertolongan di mana bisa seperti itu. Misalnya baru-baru ini Ibu Pendeta datang di sini, rumah orang tua di wali kota. Jadi Ibu Pendeta datang lupa beli beras. Ternyata di dalam pikiran Ibu Pendeta sudah membeli, tapi waktu datang ternyata sudah habis. Dan posisi uang masih ada di ATM, dan di sini Ibu Pendeta cari ATM di mana. Tiba-tiba Bapak Pendeta bilang, Ibu Pendeta tolong masak nasi karena Pak Pendeta beli ikan. Ternyata tidak ada beras, tapi tiba-tiba Mama Puster datang kasih beras berapa kilo, taruh di sini. Jadi selalu ada penyediaan dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk bisa tetap melayani. Itu hal yang paling berkesan jadi seorang pendeta. Ketika merasa tidak ada, ketika merasa mampu, selalu ada kesan yang baik yang Tuhan berikan, yaitu pemenuhan atas kebutuhan kehidupan. Terima kasih Ibu Ya. sudah meluangkan waktu dan juga sudah menjelaskan beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga
bisa Kasih. melayani dengan baik dan menjalankan tugas dengan baik. Salam. Salam.